masukan bahwa pemerintah Kota Tanjung Pinang berencana untuk melakukan penataan pedagang kaki lima di Bintang Center. Nah, lokasinya yang kita tetapkan adalah berada di lokasi dari mulai pintu gerbang kedua sampai dengan patung naga Lotus, ya, di belakang Lotus sampai dengan patung naga. Harapan kami, kenapa kok pilihannya jatuh di situ? Karena memang secara regulasi sertifikat pemilikan lahan di ruko-ruko di belakang itu hanya 3 meter, ya, di depan batas dari cucuran atap. Sehingga memang lokasi yang kita bangun ini adalah asetnya pemerintah kota sebenarnya. Kalau dari segi sertifikatnya termasuk PASUM, dan itu sudah kami konfirmasi dengan BPN. Untuk itu kami mohon masukan dari Bapak Ibu. Tentunya niat kami melakukan penataan ini yang paling utama adalah bagaimana Bapak Ibu yang berada di lokasi sekitar pembangunan ini justru menjadi lebih kuat, ya, lebih tempatnya ditata menjadi lebih cantik, lebih bagus, sehingga harapannya kalau omsetnya sekarang misalnya 15.000 atau misalnya 1.500.000, ya kecil betul omset sehari, 1.500.000 per hari mungkin bisa jadi 3 juta, ya, dengan kita tata ini. Tentu berharap akan mendatangkan orang lebih banyak ke lokasi ini. Mudah-mudahan dapat kita alokasikan di titik ini sehingga dapat 2 hal yang kita lakukan secara berbarengan. Nah, saya pikir itu untuk lebih dapat memberikan gambaran, atau Pak Kaban ada yang untuk lebih dapat memberikan gambaran apa yang akan kita lakukan. Kami sudah mencoba menyusun desain. Ini desain tahap awal yang kami mohon masukan. Sekali lagi, tentu harapan utama kita ini dapat kita saling menguatkan justru, ya, bukan melemahkan salah satu, terutama pemilik-pemilik ruko. Kami harapkan justru sekali lagi ini keberadaan ini bisa memperkuat omset kita harusnya dengan mendatangkan orang banyak. Teman-teman Bintang Sondong, yang mana saya sendiri selaku yang diwakilkan dari perusahaan PT Bintang Sondong untuk sebagai tim leader dari tenaga arsitektur, kemudian yang di samping saya asisten arsitek, kemudian ada juga ahli mekanikal elektrikal yang mencoba untuk mendampingi dan membantu jika ada masukan maupun tanya jawab yang akan kita kembangkan di lokasi yang akan rencana di seputaran kawasan kita yang kita akan relokasikan dari pedagang kaki lima ini. Kemudian ada pelayanan, perdagangan, ada juga kantor pos, juga ada pusat perbelanjaan, fashion, dan lain sebagainya. Untuk ruko di sisi barat, kalau kita dari arah posisi Lotus, di sisi kiri ini, sisi barat itu ada 26 ruko, dan di satu area lingkungan ada masjid. Kemudian untuk di sisi kanan itu 24. Untuk lebar lapaknya 3 meter, area parkir masih tercover 35 meter, roda 4 di sisi barat untuk mengcover 26 sisi ruko di sisi ini. Ini dia 35. Kemudian ada 25 roda 4 untuk mengcover sisi ruko yang 24 sisi timur. Di sini posisi toko Goku Lotus. Kemudian yang area yang hijau yang saya ambil di lokasi, dan sebagian ruko ada yang untuk jalur pedestrian, jalur pejalan kaki ini akan tetap kita buat akses yang sama. Ada di lapangan antara saluran, antara lapak dan situasi perparkiran yang di sini memang areanya sudah ada area lapak lebar 3 meter. Area lapak ini kita buatkan beberapa titik yang sifatnya tidak sepanjang jalan seperti itu.
yang mana kemudian area parkir roda 4 pemilik toko itu ada beberapa titik juga nanti kita bisa lihat fasilitas umum setempat, yang mana nantinya isi dalam ini juga akan mempengaruhi terhadap lingkungan. Isinya ini ditentukan bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian seperti apa, apakah dari awal harus ditentukan penjualannya sifatnya seperti apa. Akan kembali bagaimana area pejalan pedestrian ini tidak dinaiki kendaraan roda 2, kita beri pembatas untuk tidak diberikan akses ke atas, karena saat ini bisa-bisa saja orang-orang berbelanja, kendaraannya bisa saja naik melewati batas cut state. Nah, ini yang coba kami sampaikan tadi mengenai jarak-jarak, dimensi berdasarkan data ukur yang kita ambil di lapangan, titik-titik koordinat antara jalan, saluran. Ini area hand wash-nya kita dekatkan dengan persampahan. Biasanya buang sampah, cuci tangan. Ada sampai juga. Nah, ini di situasi jika kita letakkan kendaraan roda 4. Dan data gambar ini insya Allah terukur sesuai dengan skala yang kita ambil. Namun mungkin kendaraan mobil-mobil yang lebih besar dan lebih panjang sifatnya, mobil keluarga, akan sampai full di batas perparkiran, karena standar yang kita buat ini 2,7 kali 5 meter, tidak sampai 3. Kalau sampai 3 malah nggak akan cukup mengcover yang ada di dalam ruko yang unitnya di kiri maupun kanan. Kalau di mall itu bisa 2,5 kali 4,5 saja meter sekali. Kali langsung saja diskusi. Oke, Pak Kadis. Terima kasih Pak Yudi. Saya pikir kita berikan applause dulu untuk beliau yang sudah mencoba menuangkan. Saya pikir udah Pak Jupri tentu sebagai Gapali harus manggut-manggut, karena beliau pasti akan protes jika tak ada yang hijau. Lapak tadi sepertinya baru 24 di jalan umum, pedagang sate sana sini. Sekarang kita duduk nyantai di situ udah mau pesan kopi, mau pesan sate, ada semua datang. Nah, situ. Jadi untuk ini kedepannya memang bagus. Ya, cuma kita berulang dari pemilik ruko. Kalau untuk pedagang penjualan di situ merasa belum begitu bermasalah karena belum tertata juga, dan sedang itu gadangnya cuma gerobak-gerobak 24 jam ya, tapi maksimalnya di malam hari itu gerobak-gerobak rokok gitu lah, atau kopi. Repot kendala seperti yang di depan lah ya, karena penguasaan lahan dari pemilik ruko itu sendiri sebenarnya tidak sampai depan Pak. Jadi kewenangan Pemko lebih kuat di sini. Menurut saya ini harus jadi, jangan sampai di tempat kami gagal yang kedua kalinya. Dan yang pasti saya yakin Pemko lebih punya kewenangan lebih Pak di sini Pak. Tidak seperti kemarin kita di depan karena memang ada hak dari pemilik ruko itu. Pada prinsipnya kami di RW 3 juga sangat mendukung sebagaimana yang kemarin di depan. Saya lebih senang di depan Pak kalau sebenarnya, karena muka kami RW 3 tidak gemuk gitu kan. Cuma karena ada penolakan dari warga, ya apa boleh buat. Mereka punya kewenangan, karena saya melihat mereka kemarin itu hanya prinsipnya alasan apapun yang kita sampaikan, yang penting pokoknya kan tidak begitu kemarin itu kan. Kita sudah punya cikal bakal tuh yang seperti yang dilakukan Pak Safran dengan Pak Teguh yang di pojok Taman Batu 10 tuh. Sekarang udah cantik tuh kan, di tempat pedagang kaki lima bisa ngumpul kayak gitu ya Pak. Jadi ini juga harus bisa berperan untuk memberi laluan kepada pedagang-pedagang kaki lima kita. Tinggal nanti Bu Ria mengkondisikan gerobaknya yang didesain dan sebagaimana. Jadi gerobak masuk nanti di sisi mana, yang sifatnya kafe yang di sisi mana. Jadi ini harus ada simbiosis yang kuat antara pedagang kaki lima sama yang sifatnya menengah ke atas seperti ini. Jadi kalau konsep street food di mana-mana ya kita tahu namanya street food kan ya. Street food itu menampung pedagang kaki lima. Jadi kemudian juga harus didesain bahwa kita akan merencanakan pada saat nanti setiap jam 5 ke atas kawasan ini bebas kendaraan.
Jadi jalan itu nanti akan jadi kayak akau. Ingat dulu waktu kita kecil akau jalan pos ya. Akau jalan pos kecil kan. Itu kita kecil-kecil saya ingat tuh dulu kan ada akau jalan. Terus yang ketiga Pak, bagaimana konsep kami yang kami sudah sampai ke depan Pak, yang punya patung-patungnya sudah sampai ke depan. Jadi kan itu kalau kita lihat ada pagar kecil kan Pak. Nah, ada pagar kecil. Nah, jadi kami punya batas yang sampai ke jalan itu, sampai ke paret. Nah, cuma nanti kami berkurang itu Pak, lokasi kami. Nah, itu ya. Terus yang penataan itu adalah mensinergikan. Harapannya ibu-ibu yang berjualan di sini justru yang seperti saya sampaikan tadi, tambah diperkuat, tambah maju. Kalau yang tadi Bu mungkin nyanyi-nyanyi satu album tak ada orang datang, dengan ramai di sini. Saya bukan pedagang bisa ya, tapi saya selalu dengar meskipun mata saya sipit jadi ada keturunan juga lah. Nah, jadi saya sering mendengar bahwa kalau dulu saya sering bicara dengan pengusaha, memang yang dicari orang itu crowd terlebih dahulu, kerumunan. Jadi mendatangkan orang ramai. Nah, dari yang datang ramai itu ada potensi orang mau menjengah ruko kita. Dan dari yang berpotensi menjengah tadi mudah-mudahan ada peluang untuk kita bisa duduk di ruko kita. Nah, itu konsep pedagang. Itulah sekali lagi tadi sering duduk-duduk sama orang yang mata sipit karena dianggap satu keluarga. Isa Dora ya. Jadi kami mau mendatangkan kerumunan, keramaian di tempat ibu yang harapannya peluang untuk pemilik ruko yang ada di situ berusaha justru lebih besar. Dan itu mahal sekali. Saya ngomong dengan orang TCC itu kemarin, TCC itu sempat mau ngasih mall pelayanan publik di sana dengan harapan mendatangkan tadi keramaian. Sekarang kan TCC itu cobalah kita lihat sepi. Dulu kami mau bikin mall pelayanan publik di situ, mereka senang sekali. Cuman gara-gara tak sependapat masalah konsep pintu saja. Dulu kita minta pintu 2, mereka tak mau kasih. Mereka mau waktu itu kasih gratis ya, cuman sewa ya kebersihan saja waktu itu. Tapi ya itu tadi, sekelas di sisi besar itu aja mau kasih kita gratis, hanya biaya pemeliharaan sewa. Kawasan ini kawasan apa? Nah, kawasan ini kita tetapkan berdasarkan mungkin nanti apapun bentuknya, tetapi kita sudah menentukan bahwa kawasan ini adalah kawasan street food atau street coffee yang mana masyarakat akan terekam di dalam pemikirannya bahwa di daerah ini, kawasan ini akan ramai sehingga mereka akan memaklumi, sama seperti yang disebutkan Pak Suryani tadi bahwa kita tetapkan daerah atau potong lembu. Nah, sudah terbayang sama kita bahwa masuk atau potong lembu itu ramai dan macet. Nah, itu sudah terkonsep dan tergambarkan, jadi sehingga masyarakat kita memaklumi itu. Mungkin kawan-kawan Bapak dan Ibu mungkin menyebut potong lembu sudah kebayang macet di sana, susah parkir di sana. Nah, itulah kondisinya. Jadi kita tetapkan itu Pak. Sanksi tahun ini juga ya? Rencananya di bulan Desember sesuai dengan perubahan Pak ya? Statement daripada Pak Kadis Hidayat, Kadisnya. Ya, kita tunggu aja realisasinya itu. Kemudian masih perlu dibicarakan tahap-tahap selanjutnya. Untuk tahap teknis saja belum ada titik temu. Tapi akan ada titik temu. Sepertinya seperti itu. Karena yang kita bangun ini kan pasung. Nah, nanti kita bisa cross check di lapangan seperti apa medannya, ya kan? Dan mungkin nanti ditata lagi lah balik, gitu. Ditata balik perparkirannya, kemudian ditata balik lagi terkait pedagangnya. Nah, ini kan menyerap pedagang juga mau ditertibkan, kita harus tahu di mana lokasi pedagang itu. Dan kemudian konsepnya itu seperti apa. Kalau street food itu berarti kan ada jualan-jualan yang di situ. Bagaimana dengan pedagang yang lain dengan jualan yang sama? Konsepnya yang seperti itu. Kalau menurut kami menginginkan masyarakat itu tidak merasa
terusik dengan adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Ini luar biasa sekali pemerintah terhadap pemerhati lingkungan yang harus kita bangun, Fasum itu. Luar biasa, wali kota sudah berupaya untuk membuat sebagaimana baiknya pemerintah kota ini dan bagaimana dia meninggalkan kesan yang terbaik lah untuk kota Tanjung Pinang. Ya, apalagi ibu-ibu kan, dia paling pandai menata rumah. Tentunya dia nggak sulit untuk menata ruang ibu kota. Ada teknis-teknisnya yang diandalkan. Nah itu dalam hal ini PUPR untuk menindaklanjuti keinginan daripada wali kota. Bagaimana kegiatan ini berjalan sukses dan berjalan baik. Memang kalau kita lihat dari aspek dua, negatif positif pasti ada, nggak mungkin tidak. Karena bagus pun pasti ada Negatif. tidak bagusnya. Iya. Tidak bagus bukan berarti semua salah. Tidak bagus bukan berarti semua itu tidak bagus. Dan bagus pun belum berarti juga itu semua bagus. Sempurna. Tapi semua ada plus minus. Tapi kita ambil di sini titik baiknya aja. Ya. Dan masyarakat kita harapkan untuk berbaik sangka terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah.